Alright guys, welcome back dan selamat datang ke sebuah chapter baru. Oke, langsung aja untuk memulai chapternya di lesson kali ini kita akan langsung terjun ke project building. Jadi kita akan nambahin satu fitur nih ya. Oke, khususnya di dalam product card kita mau tambahin fitur quantity, ngeset quantity dan button add to cart. Belum sampai nge-add to cart beneran, tapi kita hanya nyiapin lebih tepatnya ketampilannya dan ngesetnya gitu, ngeset quantity-nya gitu untuk nanti pas kita klik buttonnya akan add to cart. Tapi itu nanti di chapter yang lain karena itu fitur yang lebih rumit. Sekarang kita siapin button quantity-nya aja, ngeset quantity-nya sama button add to cart-nya. Alright, let's go. Ini sekarang gue udah buka Visual Studio Code. Oke, seperti biasa udah gue jalanin project-nya. Oke, ada di localhost 5137 seperti biasa, npm run dev. Habis itu, oke, gue masuk ke dalam product cart.jsx ini. Oke, kita akan bikin satu div baru di sini. Kalau kalian notice ya, kita kan ngebagi produk kartunya nanti jadi 3 bagian ya. Yang pertama kan si image-nya, kedua nih kumpulan informasinya, nah ketiga ini yang menjadi kumpulan si button-nya. Gitu. Ini yang baru kita buat barusan. Terus nanti kita akan bikin 2 section juga di dalam section yang paling bawah ini. Yang pertama itu button quantity, yang kedua itu button add to cart-nya. Kayak gitu. Sementara ini kita fokus ke dalam button quantity dulu, abis itu kita masuk ke add to cart. Alright, langsung aja. Nah, di sini kan kita mau bikin ya tampilannya itu di sebelah kiri button minus, di tengah-tengahnya ada quantity, di sebelah kanannya button plus. Oke, untuk itu kita pasti butuh sebuah div dengan class name flex gitu. Habis itu kita bikin space between ya. Nah, untuk itu, gue akan bikin sebuah div sekarang di sini, tapi gue akan menggunakan shortcut ini juga supaya kalian tahu juga kalau kalian mau punya sebuah div dengan class name flex gitu misalnya, kalian bisa ngetiknya gini, titik flex, enter, dia langsung jadi sebuah div dengan class name flex. Tapi catatannya di dalam VS Code itu kalian harus punya extensionnya itu JSX. Jangan pakai JS biasa ya guys, tapi pakai JSX atau HTML. Dia otomatis bikin kayak gini. Sekali lagi titik flex, dia bikin div dengan class name flex. Ini sedikit tips and tricks aja. Alright. Sekarang selain flex kita juga butuh space between. Oh, bukan space between, tapi justify between, sorry. Agak lupa namanya guys, sorry. Habis itu supaya dia secara vertikal align ke tengah juga kita kasih items center. Alright. Terus kita bakal butuh 2 button. Button. Jangan lupa kita import dari si UI button ini. Button yang pertama minus, ini kita copy, paste aja. Button yang di kedua, yang sebelah kanan itu plus. Di tengah-tengahnya Pulau Jawa, bukan ya. Di tengah-tengahnya itu sebuah tag P kayak gini. Misalkan 0. Ini sementara aja. Class name kita kasih dia text LG aja supaya lebih menonjol dan fontnya bold. Kayak gitu. Alright, sekarang kalau gue save, harusnya kalau kita kembali ke sini, alright, udah ada buttonnya. Tapi ini detail kecil ya guys. Perhatikan bahwa button yang kiri, yang minus ini lebih kecil daripada button yang plus. Kenapa begitu? Karena kita menggunakan karakter, karakter ya ketikan biasa, teks biasa gitu. Harusnya kita ikutin kayak yang di header gitu, menggunakan icon kayak gitu. Untuk itu sekarang, kita ganti aja si minus sama plusnya ini dengan icon yang kita import dari si React Icons. Import seperti biasa React Icons. Terus kalau di header kalian ingat kan kita menggunakan pack IO5. Nah sekarang ini gue mau menggunakan pack IO. Nanti sekali lagi referensinya akan gue coba cantumin. Kasih ke kalian supaya kalian bisa ngelihat ada font apa aja yang tersedia di dalam, bukan font tapi icon apa aja yang tersedia dalam si library React Icons ini. Anyway, sekarang yang gue mau butuhkan itu IO EOS add. Ini pilihan gue aja, sebenarnya kalian boleh menggunakan icon yang lain. Sama IO EOS remove kayak gini. Alright. Sekarang, sama seperti yang di header, buttonnya ini kita akan isi dengan IO EOS add atau sebuah icon. Gitu. Class name-nya kita kasih H6 W6 aja. Ini supaya standar ya. Karena kalau kalian ingat di header itu juga menggunakan class name H6 W6. Sorry, by the way ini iOS remove ya. Yang di sebelah kanan ini baru IO iOS add. Class name-nya H6 W6. Kalau kita save. Nah, sekarang udah lebih cakep, tapi ada satu hal lagi yang kita kelupaan, yaitu size dari si
apa namanya, button-nya ya. Kalau kalian lihat di header ini kan udah persegi, oke, udah lebih cakep. Kalau di sini dia masih persegi panjang, ini nggak kayak button icon. Oke, jadi jangan lupa di buttonnya kita kasih size icon. Terus mungkin supaya dia agak berbeda, variannya gue mau kasih ghost. Sekali lagi kalau kalian lupa ini size icon varian ghost dapat dari mana, buka aja si komponen buttonnya ini. Oke, lihat di bagian sini nih, button variants. Ada varian, ghost, ada size, icon. Oke, ada icon, SMLG. Varian ada destructive, outline, secondary, ghost, link. Kayak gitu. Alright, ini gue tutup dulu. Sekarang ini size sama variannya gue gue copy. Gue paste ke bagian si add. Kalau di save, kalau kita lihat sekarang, alright, lebih cakep. Oke, buttonnya ini kalau di hover, dia ada sedikit background opacity-nya dia nambah gitu. Oke, abis itu bentuknya udah square gitu, udah bukan persegi panjang lagi. Oke, memang kalau kita klik belum ngapa-ngapain, tapi perlahan-lahan ini kita masih feature building dulu ya. Oke, kita bikin tampilannya dulu. Abis itu sekarang selain button quantity-nya, gue mau bikin button add to cart di paling bawahnya. Oke, supaya ceritanya nanti bisa nambahin si produknya ini ke dalam cart kita, ke dalam keranjang kita. Untuk itu gue rasanya kayaknya hanya butuh satu button di sini. Habis itu dalam buttonnya kita kasih teks aja add to cart. Ini by the way sesuai dengan selera kalian ya. Kalau kalian mau kasih kayak button tambah sama icon tambah sama icon cart, silakan banget. Ini ya supaya kayak di e-commerce lainnya aja gue menggunakan teks add to cart kayak gini. Oke, kalau kita lihat dia udah jadi buttonnya tapi nggak full width. Oke, gue mau dia full width, maka dari itu gue mau kasih class name ke buttonnya. Gue kasih w full. Kalau di save, oke, dia udah full width sekarang. Tetapi, oke, gue pengen punya jarak dikit. Ini terlalu mepet nih kayaknya nih. Oke, sekarang di bagian div-nya aja. Di bagian div-nya ini kita kasih class name, flex call. Habis itu gap-nya kita kasih 2. Nih. Kita save. Oke, sekarang udah ada gap dikit nih. Gap tipis. Tetapi, oke, walaupun untuk produk cart kita ini udah selesai sebenarnya ya. Cuma gue mau nambahin sedikit, ini agak nyebelin aja. Lihat nih produk cart-nya mepet banget ya sama si footer. Oke, untuk itu kita masuk ke footer juga. Oke, sekarang gue mau kasih MT kali ya. Margin top aja, 20 mungkin. Oke, supaya ada jarak antara footer dengan konten yang ada dalam body websitenya. Oke, kita save. Nah, sekarang nih cart-nya itu nggak terlalu mepet dengan si footernya. Oke, lebih enak dilihat. Anyways, palingan sampai di sini dulu guys. Oke, udah jadi ya. Untuk button minus plus ada si quantity-nya juga di tengah-tengah sama button add to cart ini. Oke, nanti perlahan-lahan kita akan mulai nge-build feature-nya supaya lebih proper aja, nggak cuma tampilan. Tapi itu nanti di lesson-lesson berikutnya. Palingan sampai di sini dulu guys, nanti kita akan ketemu di lesson berikutnya. See you guys, bye-bye.